Lumina Gracia ada podcast. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Pure Talks, obrolan anak muda penuh makna. Komunitas Kristen, bertemu bersama, ngopi aja. Ngopi, ngobrol pakai Injil. Lumina Gracia ada podcast. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Pure Talks, obrolan anak muda penuh makna. Komunitas Kristen, bertemu bersama, ngopi aja. Ngopi, ngobrol pakai Injil. Komunitas Kristen, bertemu bersama, ngopi aja. Ngopi, ngobrol pakai Injil. Lumina Gracia ada podcast. Setiap hari Rabu jam 8 malam. Pure Talks, obrolan anak muda penuh makna. Hai teman-teman semua, senang banget ya Tuhan masih baik banget sama kita, masih kasih kesempatan untuk bisa ibadah secara online. Walaupun kita di rumah masing-masing, tapi gue yakin dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang omnipresence. Dia adalah Allah yang gak kenal ruang dan waktu. Dia adalah Allah yang hadir di setiap rumah kita, Dia Allah yang hadir di setiap hati kita. So, gue mau kasih tahu ke kalian semua bahwa tema kali ini yang akan kita bawakan adalah tentang love and justice. Love and justice akan menjadi pembahasan yang menarik tentunya buat kalian semua. Dan gue percaya akan menjadi berkat yang besar banget buat kalian semua. So, gue mau encourage kalian semua juga untuk bisa sama-sama ajak teman-teman kalian untuk beribadah bareng. Mungkin keluarga kalian juga bisa. Oke, sebelum kita memulai ibadah ini, ayo gue mau ajak kalian untuk berdoa sama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Kau telah memberi kami kesempatan untuk bisa beribadah bareng-bareng Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang omnipresence, Engkau hadir di setiap rumah kami dan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jamalah setiap hati kami dalam persembahan atau pujian kami nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Ayo guys, di lagu yang pertama ini sama-sama kita siapkan hati kita. Kita buka hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Lewat lubuk hati kita yang paling dalam, mari kita sama-sama katakan bahwa Dialah Sang Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau pelangi kasihku. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah
Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oke guys, setelah kita menyembah bareng, saatnya kita dengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan Love and Justice, gue mau ajak kalian untuk berdoa sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menjamah setiap hati kami di dalam lagu-lagu pujian tadi Tuhan. Sekarang waktunya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Katilah kami, tuntun kami Tuhan, agar timbul pengertian-pengertian baru di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, Shalom. Senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah Anda semua, PD Lumina Gracia. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih saya boleh menyampaikan sharing firman Tuhan hari ini kepada setiap Anda semua. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Ini kami siapkan tanah hati yang terbaik. Biar Tuhan bicara kepada setiap kami. Sampaikan Tuhan apa yang menjadi kerinduan-Mu, isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami mendengar Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan hadir, maka sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Kami pulang selesai PD ini Tuhan, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Paling tidak hati kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, urapi juga hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin ya. Shalom saudara. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang saya beri tema dikasihi Tuhan. Buka sama-sama saya di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19 ya. Ini kepada jemaat Laodikia. Saya akan bacakan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, sehingga engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, firman Tuhan ini kita fokus di ayat yang ke-19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kayaknya sesuatu yang kontra ya. Katanya mengasihi, tapi kok menegur, kok menghajar. Nah, saudara, perikop ini, ayat ini bukan sebuah hukuman. Ketika Tuhan itu menegur dan Tuhan itu menghajar, itu bukan sebuah hukuman. Tapi teguran dan hajaran ini itu seumpama ayah itu kepada anaknya. Nah saudara, kita sama-sama tahu, mungkin sebagian orang, sebagian di PD ini belum berkeluarga ya. Anda adalah seorang mahasiswa. Tapi kalau kita mengasihi anak kita, maka kita akan menegur dia. Maka kita bahkan bukan cuma menegur, kalau ditegur 1-2 kali gitu ya, nggak didengerin gitu ya, kadang menghajar. Menghajar bukan sesuatu yang kayak sesuatu yang dendam atau sesuatu yang marah atau sesuatu yang jengkel sehingga menghajar habis-habisan, bukan ya. Ini seperti ayah kepada anaknya. Berarti kita ini dikasihi. Kalau dikasihi maka Tuhan itu akan menegur kita. Dan Tuhan itu bahkan menghajar kita. Seperti ayah itu menegur dan menghajar anaknya. Di dalam kasih itu ada ketegasan saudara. Jangan Anda berkata seperti ini, ya kan Tuhan itu kasih, mau semua apa yang menjadi keinginan kita harusnya Tuhan berikan. Bukan seperti itu. Di dalam kasih itu ada disiplin juga. Di dalam kasih ada ketegasan. Dan barang siapa mengasihi, tidak mungkin dong kalau kita ini mengasihi gitu ya. Kalau seorang tua mengasihi anaknya, nggak mungkin gitu ya. Ketika anaknya dalam marah bahaya, kita cuman biarkan gitu. Pasti ada sebuah peringatan, bahkan bukan cuma peringatan, bukan cuma teguran, bahkan hajaran kalau perlu. Supaya apa? Supaya anak itu berbalik kepada jalannya yang benar. Karena orang tua itu mengasihi anaknya. Nah saudara, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Tuhan mau kita punya sikap hati itu apa? Membuka hati kita terhadap koreksi Tuhan. Membuka hati kita terhadap teguran dan hajaran dari Tuhan. Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bukan cuman ya, bukan cuman iya Tuhan aku dengar. Tetapi apa? Kita mulai berubah. Ambil langkah, ambil tindakan, ambil langkah kecil ketaatan kita. Karena ketaatan kita itu akan menghasilkan kemuliaan. Tuhan berkata seperti ini, relakan hatimu dan bertobatlah. Berilah hati yang mau dikoreksi oleh Allah. Dan bukan cuma itu, diberikan dengan langkah wujud yang sederhana, yaitu apa? Ketaatan kita. Nah saudara, saya mau bahas ini. Area apa sih yang ditegur dan dihajar Tuhan? Tuhan itu ngomong kepada jemaat di Laodikia. Ini jemaat yang terakhir ya, yang di Wahyu disebutkan. Nah, jemaat Laodikia ini, apa sih yang membuat sampai Tuhan itu berkata, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Ini seperti kayak Tuhan ngomong kepada jemaat yang Laodikia ini, sesuatu yang ini urgent, sesuatu yang penting, sesuatu yang tanda serunya agak banyak gitu ya. Supaya apa? Supaya diperhatikan lebih. Kenapa? Sampai ada teguran, sampai ada hajaran. Ya, karena Tuhan itu mengasihi jemaat Laodikia. Karena Tuhan itu mengasihi Anda dan saya. Karena itu apa sih yang membuat Tuhan itu sampai mengeluarkan teguran dan hajarannya? Di area apa? Coba kita lihat ya saudara, di ayat yang ke-15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas.
Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Wah, keras ya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak panas, kalau kita tidak dingin, kita ini suam-suam kuku, Tuhan berkata aku akan memuntahkan engkau. Dengan kata lain ini sesuatu yang keras dari Tuhan. Tuhan sampai berkata aku akan memuntahkan engkau. Kenapa sampai seperti itu? Ada beberapa poin yang Bapak Ibu Saudara yang dimention sama Tuhan, kita ditegur dan dihajar Tuhan. Apa itu? Yang pertama, Tuhan tidak mau kita itu suam-suam kuku. Ya, saya mau kasih background sedikit. Di dekat Laodikia itu ada satu daerah namanya Hierapolis. Nah, Hierapolis itu airnya menghasilkan air panas. Dan kalau menghasilkan air panas itu dipakai buat obat-obatan sama masyarakat sekitar. Nah, di dekat Laodikia itu ada juga Kolose. Nah, Kolose itu menghasilkan airnya itu air dingin. Dan oleh warga-warga sekitar itu memberikan kesegaran. Jadi Hierapolis menghasilkan air panas digunakan untuk obat-obatan. Kolose menghasilkan air dingin, itu memberikan dampak yaitu kesegaran buat orang-orang di sana. Nah, sedangkan Laodikia dikatakan tidak panas, tidak dingin, tapi suam-suam kuku. Dan Tuhan itu akan memuntahkannya. Dengan kata lain, yang pertama saudara, Tuhan mau setiap kita tidak suam-suam kuku. Suam-suam kuku bicara tentang apa? Tidak panas, tidak dingin. Tuhan mau hidup kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan Tuhan iya, dosa juga iya. Gitu ya. Tuhan jalan terus, pelayanan jalan terus, tapi dosa juga jalan terus. Tuhan tidak mau hal yang demikian. Tuhan mau kita ini sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita di gereja kita sungguh-sungguh, kita haleluya, di luar juga harus haleluya, jangan halilintar saudara ya. Kalau kalau di gereja kita bahkan melayani Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, sungguh juga ketika kita di luar gereja, kita ini juga harus mencerminkan anak Tuhan. Untuk yang demikian Tuhan berkata, kalau engkau tidak panas, engkau tidak dingin, suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Tuhan itu sangat menegur dengan keras. Aku akan memuntahkan engkau. Tuhan mau setiap kita ini sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau Tuhan, iya sungguh-sungguh Tuhan. Kalau dosa, tinggalkan dosa. Tuhan tidak mau Tuhan sama dosa itu dicampur jadi satu. Tuhan mau kita sungguh-sungguh dengan Dia. Bagaimana dengan kita hari ini? Sudah berapa lama kita ikut Tuhan Yesus? Sudah berapa lama kita ini punya status Kristen dalam hidup kita? Kristen itu bukan agama, saudara. Tapi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristen itu bicara tentang hubungan kita dengan Kristus. Karena itu, kalau kita berkata bahwa kita adalah orang Kristen, maka sesungguhnya kita harus hidup seperti cerminannya Kristus. Hidup sungguh-sungguh dengan Kristus. Jangan ada double kehidupan dalam kehidupan kita. Suam-suam kuku, panas iya, dingin iya. Tuhan berkata, aku akan muntahkan. Itu juga tidak jaminan buat orang yang sudah pelayanan. Orang pelayanan belum tentu orang itu sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tapi orang yang cinta Tuhan, ini loh salah satu tandanya adalah orang itu akan meninggalkan dosa. Orang itu hidupnya akan punya kehidupan yang baru. Dia akan berkata tidak dengan dosa. Jadi dia tidak akan suam-suam kuku, tapi dia akan terus panas di dalam Tuhan. Ayo saudara, biar di momen ini Tuhan ingatkan. Ingat ya, kasih Tuhan itu sepanjang masa. Betapa panjang, lebar, tinggi dan dalamnya. Tuhan itu sayang kepada kita. Iya, saya percaya. Tapi bukan berarti ketika Tuhan itu sayang dan panjang sabar kepada kita, itu berarti kita bisa mempermainkan kasih-Nya. Enggak. Tapi biar semakin Tuhan itu sayang sama kita, maka semakin kita menghargai kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan hidup sungguh-sungguh takut akan Dia. Hidup jaga sungguh gitu ya. Kita tidak mau ada dunia sedikit pun ada dalam kehidupan kita. Dunia bicara tentang dosa. Ya, kita mau terus panas di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya berdoa, saya percaya di poin ini ya, masih belum poin kedua. Saya merasa ada
beberapa orang di antaramu, ada sesuatu yang bergerak di hatimu. Itu berarti Tuhan sedang mengetuk hatimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mau engkau sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bukan cuma sekedar KTP, bukan cuma sekedar agama, tetapi sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Hidup sesuai dengan jalan dan rencananya. Katakan amin. Yang kedua, apalagi yang Tuhan mau, ya. Yang kedua dikatakan seperti ini. Masih di ayat yang sama. Jadi, karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yang kedua, Tuhan tidak mau kita menjadi suam-suam kuku. Artinya apa? Tuhan mau hidup kita ini ada dampaknya. Seperti yang saya katakan tadi, Hierapolis itu ada air panas di sana. Sehingga warga sekitar mempergunakan air panas itu untuk obat-obatan. Sedangkan Kolose, ada sebuah kota dekat Laodikia, itu ada Kolose. Itu ada air dingin. Bagi orang-orang sekitar itu memberikan kesegaran. Kolose memberikan dampak, yaitu kesegaran. Hierapolis digunakan untuk obat-obatan. Sedangkan Laodikia apa? Ya, Laodikia tidak punya sumber mata air, saudara. Laodikia itu suam-suam kuku, sehingga aku akan muntahkan. Ini artinya apa? Tuhan mau hidup kita ini memberikan dampak, saudara. Tuhan mau hidup kita ini memberikan dampak. Saudara tahu enggak? Tuhan berkata seperti ini, kamu itu adalah garam dunia. Kamu itu adalah terang dunia. Kalau Anda baca di Matius. Garam itu apa? Kalau garam itu menjadi tawar, apalagi gunanya? Tidak ada gunanya kecuali dibuang dan diinjak orang. Saudara, garam itu memberikan rasa, yaitu apa? Asin. Dan kegunaan garam itu apa? Menetralkan segala sesuatu yang busuk, saudara. Nah, berarti garam itu ada dampaknya. Ketika garam itu menjadi tawar, sudah tidak punya dampak lagi, tidak ada lagi gunanya, kecuali dibuang dan diinjak orang. Dengan kata lain, Tuhan mau setiap kita, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, itu hidupnya memberikan dampak. Yang pastinya dampaknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Bukan dampak yang negatif, bukan dampak yang menghancurkan, tetapi dampak yang memberikan dampak yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini berdampak, saudara. Tuhan juga berkata, kamu itu terang dunia. Terang itu ya namanya pelita, tidak ditaruh di bawah gantang, tapi pelita itu ditaruh di atas kaki Dian. Kita ini adalah pelitanya Tuhan, bahkan kita ini adalah terangnya Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kata Tuhan. Dan terang itu memberikan dampak apa? Memberikan sinar kepada kegelapan yang ada. Nah, Tuhan mau hidup kita memberikan dampak buat Tuhan dan buat orang di sekitar kita. Saudara, jangan pernah lupa di dalam hidup ini, kita ini bukan cuma bawa nama kita sendiri. Dalam hidup ini, kita ini juga bawa nama Tuhan. Kalau kita, KTP kita Kristen, dan kita adalah orang Kristen, jangan lupa dalam diri kita bawa nama Tuhan Yesus. Pernah enggak ada kita dengar banyak orang di luar sana, gitu ya. Kadang mereka berkata, aku enggak mau kenal Tuhan Yesus. Karena orang Kristen loh, enggak jadi berkat. Yesusnya baik, Yesusnya luar biasa. Tapi karena ada anak-anak Tuhan yang hidupnya memberikan dampak yang buruk, sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Tuhan yang tidak tahu apa-apa kena dampaknya, sehingga orang tidak mau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena apa? Karena orang-orang Kristen itu sendiri. Tuhan mau kita ini memberi dampak yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini Anda ada di kampus Anda, berikan dampak buat kampusmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga ketika kalau engkau hari ini punya keluarga, jadilah dampak di tengah-tengah keluargamu. Dampak yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau hari ini mungkin Anda juga bekerja, jadilah dampak dimanapun Anda bekerja. Supaya apa? Supaya ketika tempat di mana Anda bekerja, nama Tuhan juga dipermuliakan. Ingat, kita ini adalah suratan yang terbuka. Semua orang itu bisa lihat kita. Dan ketika orang lihat hidup kita, apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa tindak tanduk kita gitu ya, kiranya biar
Ketika mereka lihat itu semua, nama Yesus dipermuliakan. Orang bilang, kamu ini ada sesuatu yang beda ya sama kamu. Apa sih rahasianya? Kita bisa beritahu, karena saya punya Tuhan Yesus dalam diri saya. Sehingga saya hari ini menjadi seperti ini. Nama Tuhan yang dipermuliakan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Dikasihi Tuhan, itu bukan berarti tidak ditegur dan tidak dihajar sama Tuhan. Dan saudara perlu tahu, di area mana Tuhan menegur dengan keras, di area mana bahkan Tuhan menghajar, di area ini. Ketika yang pertama, ketika hidup kita ini tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Ketika kita ini dosa, iya, Tuhan masih iya juga. Dan yang kedua, ketika hidup kita ini tidak menjadi dampak, tidak memberi dampak. Ketika nama Tuhan itu tidak dipermuliakan melalui hidup kita. Ketika kita itu jadi batu sandungan, itu Tuhan menegur keras. Dan bahkan Tuhan itu menghajar kita. Karena itu Tuhan berkata, relakan hatimu, kata Tuhan. Tuhan melakukan ini bukan Tuhan tidak sayang sama Anda. Bukan Tuhan tidak cinta atau Tuhan jahat sama kita. Bukan. Relakanlah hatimu dan bertobatlah karena Tuhan itu cinta kepadamu. Maka Tuhan mau kita merelakan hati kita dan kita bertobat sungguh-sungguh. Oh saudara, di area ini kita harus bertobat sungguh-sungguh. Dan yang ketiga saudara, apa ya? Area apa yang Tuhan itu menegur dan menghajar kita? Coba kita lihat ayat selanjutnya di ayat yang ke-17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Saudara, jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang kaya raya. Karena Laodikia itu kota perdagangan yang begitu maju, wall gitu ya, sangat berkembang pesat di sana. Jadi Laodikia ini orang-orangnya kaya-kaya saudara. Tapi lihat Tuhan berkata, kamu itu kaya, sesungguhnya di mataku kamu itu melarat. Lihat, kamu itu melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Wah saudara, ternyata apa yang kaya bagi dunia itu belum tentu kaya di mata Allah. Mereka itu tidak kekurangan suatu apa. Mereka orang-orang yang kaya. Tapi di mata Tuhan mereka adalah orang yang melarat, orang yang malang, orang yang miskin, orang yang telanjang, orang yang buta saudara. Oh, ternyata ada sesuatu yang salah. Ini maksudnya apa? Saudara, yang dilihat Tuhan bukan apa yang tampak di depan mata, tapi apa yang dilihat Tuhan itu apa yang ada dalam hati manusia. Ini poin yang ketiga, area mana Tuhan itu menegur dan menghajar kita. Itu ketika hidup kerohanian kita itu miskin, malang, melarat, dan telanjang. Itu Tuhan menegur dan menghajar kita. Dengan kata lain apa? Hidup kerohanian ini harus dibangun. Kita tidak cukup berkata kita Kristen. Kita tidak cukup kita berkata seminggu sekali kita datang ibadah dan kita datang ke gereja itu sudah cukup. Tidak cukup saudara. Kita harus bangun kerohanian kita setiap hari. Selalu baru setiap hari. Baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan. Selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu. Tuhan mau kita membangunnya setiap hari. Hidup kerohanian itu harus dibangun. Jadi kalau seminggu sekali ibadah cukup? Tidak cukup. Kalau ditambah seminggu 2 kali mungkin Anda ikut persekutuan, apakah itu cukup? Tidak cukup saudara. Anda harus membangunnya setiap hari dengan Tuhan. Anda harus bangun persekutuan Anda dengan Tuhan. Persekutuan dengan firman-Nya. Engkau harus bangun itu setiap hari. Karena Tuhan mau, ternyata apa yang tampak di depan mata itu bukan yang tidak dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat apa yang tidak tampak di depan mata, yaitu hatimu dan hidupmu. Hari ini saudara, apakah hati dan hidupmu itu menjadi reruntuhan? Bukankah kita ini bait Allah? Apakah bait Allah itu menjadi reruntuhan hari ini? Apakah ternyata didapati di dalam hidupmu kerohanianmu ternyata melarat, telanjang, buta, malang? Oh saudara, kalau itu yang terjadi, Anda tidak pernah bangun kehidupanmu dengan Tuhan, kerohanianmu dengan Tuhan, keintimanmu dengan Tuhan. Sesungguhnya ada kemelaratan di dalam hati dan batinmu.
Ada yang namanya kemalangan. Ada yang namanya kemiskinan. Kita miskin di hadapan Tuhan. Sekalipun sesungguhnya hari ini mungkin kau adalah orang yang kaya. Atau engkau adalah anak orang yang kaya. Itu saudara di hadapan Tuhan. Kalau hidup kerohanian kita gak pernah dibangun. Kita miskin. Kita malang. Kita melarat. Dan kita telanjang. Itu kenapa Tuhan berkata, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Langkah pertobatan yang paling sederhana apa? Setelah Anda ikut ibadah ini, ayo bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ambil waktu. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja denganku, kata Tuhan. Ambil waktu berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Di kamarmu, entah di mana, pokoknya ambil waktu, berdua saja. Ingat Tuhan berkata kepada murid-muridnya, pergilah engkau terlebih dahulu, nanti aku akan menyusul. Ingat ya, itu waktu itu sedang naik perahu murid-murid, dan Tuhan itu menyuruh muridnya pergi terlebih dahulu. Lalu apa yang di firman Tuhan katakan, itu peristiwa ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus berjalan di atas air. Firman Tuhan katakan, Tuhan itu pergi naik ke atas bukit. Lalu apa yang dia lakukan? Dia berdoa seorang diri. Yesus saja, dia itu 100% Tuhan. Dia sadar bahwa dia perlu keintiman dengan Bapaknya. Dia perlu menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Bapaknya. Apalagi kita, saudara. Kita perlu bangun kerohanian kita, keintiman kita dengan Tuhan setiap hari. Ambil waktu sendiri, itu bukan waktu berkelompok, ibadah PD, bukan. Tetapi sendiri Anda dengan Tuhan. Ambil waktu itu. Ambil waktu juga untuk baca firman. Saya tidak mengerti, Pastor Lani, saya ini baca gimana ya tipsnya. Kalau Anda tidak mengerti mulai dari perjanjian baru, lebih mudah dimengerti. Minta Roh Kudus wahyukan kepada Anda. Saya percaya dari kesetiaan demi kesetiaan, ketaatan demi ketaatan, Tuhan akan mulai buka satu demi satu. Tiba-tiba Anda akan baca firman, dapat rema dari Tuhan. Ya, karena saya percaya Tuhan itu, kalau Anda rindu bersekutu dengan Tuhan, saya mau beri bocoran kepada Anda semua, kalian semua. Yesus jauh terlebih rindu untuk bersekutu dan intim dengan setiap kita. Hari ini juga saya merasa, di tempat saya syuting ini, taping ini, saya merasakan hadirat Tuhan. Dia sungguh-sungguh merindukan Anda. Dia kangen sama Anda. Dia pengen peluk engkau. Dia pengen ngomong kepadamu. Dia ingin cuman say hello sama Anda semua. Ayo setiap kita datang mendekat kepadanya. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Oh Ramanamaya syara marala marala marala. Oh Ramanamaya nanama. Kita hampiri Tuhan. Kita angkat pujian yang kupuja. Kupuja hanya dirimu satu yang selalu setia, menopang dan menjagaku senantiasa. Biar hidupku membawa kemuliaan bagimu, karena dirimu dan kemurahanmu telah bertata di hatiku. Saudara, saya percaya Tuhan mau pakai setiap Anda semua, setiap kalian semua yang hari ini mendengar apa yang saya sampaikan. Saya sudah selesai, tapi saya percaya Roh Kudus belum selesai. Dan Tuhan itu mau pakai setiap engkau menjadi berkat, menjadi dampak dimanapun Anda berada. Entah itu di kampusmu, di tempat engkau bekerja, di keluargamu, keluarga kecilmu atau keluarga besarmu. Tuhan mau pakai engkau. Sebelum Tuhan pakai seseorang, Tuhan pasti akan berperkara kepada hidupnya terlebih dahulu. Ingat, ini area-area di mana Tuhan menegur kita dengan keras dan bahkan menghajar kita.
karena Dia cinta kepada kita. Yaitu Tuhan mau kita meninggalkan dosa kita. Tuhan mau Yesus benar-benar jadi raja dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan mau hidup kita memberi dampak untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan mau setiap kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Oh Rama-Nama, saya mau berdoa Bapak Ibu Saudara. Setiap engkau, mari, engkau yang tahu dan engkau berkata, aku mau Tuhan, hidup kerohanianku dibangun oleh Engkau. Aku mau dibangun mulai hari ini, ambil komitmen sungguh-sungguh, meninggalkan dosa, hidup berdampak, dan aku mau hidup kerohanianku dibangun. Angkat tanganmu. Saya mau berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang terangkat. Biar Roh Kudus menjamah setiap mereka hari ini Tuhan. Hamba berdoa kalau ada dosa dalam hidup mereka, ampuni Tuhan. Dan hari ini aku berkata, tinggalkan setiap dosamu. Hari ini setiap ikatan apapun aku patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada atas setiap anak-anak Tuhan ini. Dan hamba berdoa dimanapun mereka berada, jadi dampak yang luar biasa. Sehingga nama Yesus dipermuliakan, ada banyak orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui hidup anak-anakmu ini Tuhan. Dan hamba berdoa hari ini ketika mereka mengangkat tangan, mereka komitmen untuk bangun keintiman dengan Tuhan, bangun hidup di dalam firman juga. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus sungguh-sungguh tolong mereka. Bawa mereka Tuhan mendekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan berkati ya Tuhan PD ini, Lumina Gracia. Biar PD ini ya Tuhan, ada Tuhan di dalamnya. Dan ya Tuhan, setiap orang yang mengikuti PD, hidup mereka bukan cuma diberkati, tapi hidup mereka dibangun menjadi seperti yang Tuhan mau. Dan PD ini dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang diberkati Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Nah, gimana semua tadi firmannya? Semoga bisa memberkati kalian semua. Dan di sini gue mau ngasih tahu kalau misalnya kalian tergerak untuk menabur, kalian bisa transfer ke rekening Lumina Gracia atau scan QR code-nya. Dan jangan lupa untuk menambahkan kode 001 di belakang nominal persembahan kalian ya. Mari di lagu yang terakhir ini, sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar firman-Nya. Mari kita nyatakan bahwa Dia lebih dari segalanya dan Dia lebih dari cukup. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, means trouble. Your love is worthy. The earth
Oke teman-teman, sebelum kita sampai di penghujung acara, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita siapkan hati sejenak. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas perlindungan, berkat, dan rahmat yang Engkau berikan pada kami yang hadir di TCIF ini maupun yang belum. Khususnya pada malam ini kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga ibadah TCIF ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami juga telah memberikan persembahan. Semoga kiranya Engkau memberkati persembahan kami sehingga nantinya persembahan ini dapat menjadi berkat tidak hanya bagi kami tapi bagi semua orang. Ya Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk pembicara kami malam ini, Ibu Lanitan, yang telah men-sharingkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau selalu mencurahkan berkat rahmat-Mu kepadanya dan juga keluarganya. Berikanlah selalu kepada Ibu Lani dan keluarga agar dimanapun mereka berada selalu Kau sertai dengan kesehatan dan keselamatan. Bimbing juga setiap langkahnya ya Tuhan agar semua karya yang ia hasilkan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih juga ya Tuhan atas firman yang telah Kau berikan lewat Ibu Lani tadi. Semoga firman tersebut tidak hanya mencerahkan kami saja, namun juga dapat tertanam dalam pribadi kami masing-masing, serta menjadi pedoman dan prinsip hidup kami sesuai dengan ajaran-Mu. Dan semoga kiranya melalui firman tersebut dapat menjadi berkah bagi sesama dan orang di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Bapa, khususnya bagi tanah air kami Indonesia. Kiranya lindungilah selalu negara kami, sertailah kami dengan rahmat-Mu, khususnya terhadap hal-hal yang mengacu pada perpecahan bangsa. Berikanlah Indonesia ketentraman, kedamaian, serta toleransi, khususnya antara umat beragama. Semoga saudara-saudara kami, baik yang seagama maupun tidak seagama, Kau berikan kehidupan yang rukun dan saling tolong-menolong. Selanjutnya untuk seluruh dunia dan juga Indonesia, ya Bapa, kami berdoa kiranya pandemi COVID ini segera berakhir agar semua kehidupan kami dapat berjalan normal kembali. Berkatilah juga ya Bapa, semoga kiranya Kau berikan kami semua keselamatan dan kesehatan, dan bagi mereka yang sedang terpapar COVID, Kau jamah mereka dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar mereka cepat pulih kembali. Tak lupa kami juga berdoa bagi universitas kami Prasetya Mulia, semoga kiranya Engkau selalu memberikan rahmat agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi kita semua. Dan juga bagi para staf, agar khususnya di masa pandemi ini selalu Kau berikan rahmat kesejahteraan, agar setiap pekerjaan mereka dapat berjalan dengan lancar. Dan terakhir, kami juga berdoa bagi komunitas Lumina Gracia ya Bapa. Berkatilah komunitas kami ini, semoga kiranya selalu berada dalam lingkup kuasa-Mu, sehingga tidak hanya iman kami saja, namun juga komunitas ini dapat semakin tumbuh dan berkembang di dalam nama-Mu Tuhan. Berikanlah juga para pembina, BPH, dan pengurus rahmat agar dapat selalu berkarya memuliakan nama-Mu. Itulah Tuhan doa-doa yang kami panjatkan, karena hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Weh, pada ngopi gak? Boleh. Yuk ngopi. Yuk, gas lah ngopi. Kok tumben kalian pada ngopi? Bukannya kalian gak suka kopi ya? Eits, ketinggalan informasi ya? Kasih tahu dong. Ya ampun, jadi ngopi itu ngobrol pakai Injil, bukan minum kopi. Hah? Bentar. Ngobrol pakai Injil? Apa ya itu? Ngopi atau ngobrol pakai Injil itu adalah salah satu program Lumina Gracia di mana kita bisa sharing sama teman-teman lain. Nah, kita bisa sharing tentang apapun loh. Jadi di Ngopi kita bakal dengerin sharing singkat firman Tuhan dari barista di main room, lalu dilanjutkan breakout room ke kelompok-kelompok lebih kecil untuk kita bisa sharing lebih lanjut. Oh iya, barista itu adalah orang yang sharing tentang firman Tuhan ya. Wah, kelihatannya seru tuh. Emang aku bisa join ya? Kapan sih acaranya? Boleh banget dong. Jadi acaranya itu setiap hari Senin jam 7 malam. Oh, Senin jam 7 malam. Wah, terdengar seru banget tuh. Gimana cara joinnya sih? Gampang kok, tinggal cek aja link di bio Instagram @luminagracia. Nanti di situ bakal ada link Google Meets, dan setiap Senin malam kita bakal ngadain ngopi, dan kamu tinggal join aja langsung. Wah, seru banget. Thank you ya guys buat infonya. Nanti aku pasti ikut deh. Kalian juga ya, jangan lupa untuk ikutan ngopi setiap hari Senin agar kita bisa ngopi bareng nanti. Sampai jumpa di sana. See you. See you guys.
Wah, apa nih? Kayaknya udah mau mulai. Wow, I look so handsome today. Me, get back. Too close. Okay, mister. Sing mundur tuh kowe, udu kamerane. Ya. Ni hao, Pure Blood. Selamat datang di Pure Talk. Hah? Pure Talk itu apa? You know, itu the from tomorrow. We explain, discuss. Tell them, man. Yesterday kali, mister. Yes, itu maksud I. You gak usah sok smart. Tell them, man. Jadi Pure Talks kui itu live podcast. Topiknya kui ya cerita sehari-hari anak muda berdasarkan firman Gusti Allah. Iki kapan toh? Loh, Niman bilang jam 8. Jam 8 aku masih ngantuk, nggak mau. It's night, kocak. Lah, iki orang-orang iso nonton langsung ya? Lah, kan you yang bilang live lah. Lah, maksudnya live ku itu apa toh? Aku ora mudeng. Loh. Lo awang dari tadi ngomong kagak paham. Kita semua ini udah masuk YouTube. Nah, jadi Niman Pure Plug. Jangan lupa nonton Pure Talk di YouTube hari Rabu at 8 PM. Dadah. Bye-bye. Dan jangan lupa klik like, comment, dan subscribe ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan pimpinan-Mu sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini dengan baik. Kiranya apa yang menjadi firman-Mu sampaikan pada hari ini dapat selalu kami ingat dan kami jadikan pedoman hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya pimpin dan sertai kami dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, sehingga melalui apa yang kami perbuat, nama-Mu dapat dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.